bilang disosialisasikan atau dibikin oleh Pemda ya. Dan kali ini aku sudah ada di objek wisata tersebut, namanya di Caplok Barong kalau nggak salah. Lihat deh, bener nggak sih? Mangrove Caplok Barong Ambulu, Desa Ambulu. Nah, di sini itu tau nggak sih? Dari sini, dari rumah aku menuju sini itu kurang lebihnya cuma setengah jam, nggak ada setengah jam, bahkan 15 menit ya. Nah, di sini deket banget dari tempat aku. Nah, di sini tuh ternyata tuh teduh banget. Dan dulu ini adalah hutan tembakau yang emang jarang sekali disentuh sama orang. Nah, kebanyakan penduduk warga Ambulu khususnya adalah mata pencahariannya adalah nelayan. Nah, di sini di hutan tembakau ini mereka itu biasanya juga beternak udang ataupun semacam kayak tambak ya, menambahkan ikan bandeng khususnya, terus udang, terus dan lele dan macam-macam. Bisa kalian lihat deh tuh sebelah situ tuh tambaknya tuh. Nah, Values Lover, aku di sini sama tim penelusuran pastinya, masih bersama tim penelusuran. Yang pastinya hari ini sih karena siang bolong ya, nggak mungkin juga kita melakukan penelusuran. Tapi aku di sini mau melakukan yang namanya bukan uji nyali sih, jadi uji kebenaran tentang keindahan, tentang rumor kabar keindahan dari objek wisata di Caplok Barong ini. Nah, sebenarnya aku tuh nggak sendiri, aku bakal lagi temenin si Ahmad yang memang notabene-nya dia emang tinggal di sini, di desa ini. Bukan di desa ini, di mana ya? Ahmad, kita panggil aja ya. Ahmad, sini dong. Nah, Ahmad boleh ceritain tentang objek wisata ini? Turun. Ahmadnya. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya tentang objek wisata Caplok Barong ini. Sebenarnya aku kurang satu orang yang biasanya tuh bisa menjelaskan semua tentang Caplok Barong ini, dan salah satu aktivis juga dengan terbentuknya objek wisata ini ada Pak Mehmet, yang biasanya tuh dulu itu waktu awal-awal itu tuh sering yang namanya setiap hari atau setiap minggu itu pasti ada kegiatan di sini bersih-bersih sampah yang ada di area di Caplok Barong ini. Nah, Ahmad bisa ceritain nggak sih tentang berdirinya objek wisata Caplok Barong ini? Sejak kapan didirikannya? Terus penyandang dananya mungkin dari mana gitu? Nggak tahu ya? Iya ya, kurang lebihnya sih kayak saya tahu sekilas ya, tahu sedikit kayak gitu ya. Saya sudah tertarik salut sama warga-warga sini tuh bisa kompak membangun tempat wisata kayak gini, memanfaatkan tempat gitu loh. Jadi ya untuk masalah dana juga ya kita gotong royong bareng-bareng lah gitu tuh. Oh, jadi pendanaannya adalah gotong royong, tapi pada akhirnya disambut gaungnya juga sama pemerintahan ya, yang pastinya. Karena tadi beberapa saat sebelum aku memasuki area ini, ternyata ada orang Pemda juga yang mancing di sini. Di sini itu bukan hanya kita menikmatin pemandangannya dan juga keindahan dari hutan tembakau ini, tapi juga bisa mancing ikan gratis dan juga sepuasnya, bisa dibawa pulang. Dan udang, silahkan yang mau dari manapun kalian yang mau menikmati keindahan Caplok Barong ini ada di Desa Ambulu. Yuk kita jalan-jalan kepoin ada apa aja sih di sini dan bagaimana keindahan dari objek wisata mangrove Caplok Barong. Yuk ikutin sama aku. Nah, Values Lover, sekarang aku lagi pengen cek and recheck nih keindahannya seperti apa aja sih keindahan dari di Caplok Barong ini. Ikut. Video juga nggak apa-apa. Ternyata di sini ada spot-spot juga buat kita mengambil foto. Tuh lihat deh, spotnya lucu banget. Laut. Yuk kita foto di sini. Kita foto dulu di sini yuk.
sila buka-budak dari kabalap. Udah di foto Mat? Ntar lagi. Iya. Udah. Timernya dimatiin aja. Udah. Nah sekarang ini ada spot lagi yang indah lagi. Ini indah-indah banget. Ini sepertinya menyerupai namanya Paris Eiffel, ya kan? Seperti berada di Paris tapi adanya cuma di Ambulu. Apa lagi? Nah, aku mau naik ke atas. Oh iya, ternyata di sini juga ada masalah. Biar kata kita lagi berada di manapun, tetap ada yang lagi hidup. Jangan diliput ya. Yuk kita naik yuk. Kita naik ya guys. Dari sini itu kita bisa melihat keindahan dari objek wisata ini. Ada nggak apa-apa? Enggak, turun aja. Biar ini. Lihat, aku sekarang sedang berada di Menara Eiffel yang ada di Paris. Tapi bohong, aku lagi berada, ini lebih indah daripada Paris, cuman ada di Indonesia, yaitu di Mangrove Ambulu. Tuh, dari Menara Eiffel Indonesia ini, Ambulu ini, kita bisa melihat keindahan dari alam sekitarnya. Wah, indah banget, seriusan deh, hijau banget. Bukan. Oke. Mau kemana lagi sekarang? Sekarang kita ke sana. Pokoknya kita sampai tuntas area. Ada menara lagi, ada menara-menara ini. Guys, seperti biasanya aku fobia sama ketinggian. Tunggu ya. Aku bisa naik tapi nggak bisa turunnya, guys. Tunggu ya. Aduh, gue takut kecemplung. Aduh. Ih, kamu baik banget sih, Maji. Akhirnya. Ini ada jembatan cinta di sini. Jembatan cinta menuju jembatan Titanic sana. Tuh, lihat, yuk. Nah, di sini. Nah, sekarang kita masukin di areanya ini namanya tembakau, hutan tembakau. Ternyata kita lebih dekat lagi sama hutan tembakau. Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Jadi guys, hanya monyet aja yang membuang sampah di tempat ini karena saking pedulinya warga sini terhadap kebersihan objek wisatanya. Jadi buat kalian kalau nggak mau dibilang ngemot, lebih baik jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk kita kepoin yang lainnya yuk.
Iya. Tuh kan guys, indah banget kan sepanjang perjalanan ini. Boleh ya aku jalannya mundur seperti undur-undur. Dan di sini juga kalian tidak akan kelaparan dan tidak akan kehausan karena di sini juga ada kantin yang ada di dalam tuh. Kantinnya ada di dalam. Nah, buat kalian jadi kalau datang ke mangrove ini nggak takut akan lapar dan haus karena di sini udah ada kantin dalamnya. Jadi enak jalan-jalan sambil makan. Yuk. Mentoh. Nah, ini akhir dari ujungnya sampai di sini. Ternyata objek wisata mangrove ini adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan spot-spot foto yang indah dan alamiah banget. Nah, guys, buat kalian yang ada dimanapun jangan lupa mampir ya. Kalau kalian berada di daerah Pantura, mampir ke sini aja, Desa Ambulu yang letaknya ada di Desa Losari, Jawa Barat. Ya. Nah, sekarang kita kemana lagi ya? Iya, nanti kita potong-potong. Ayo udah. Ya, masuk. Itu dituin, aku pas lagi naik biar udah harganya. Aku di depan kali ya. Enggak, aku depan. Diam, pakai. Diam. Tengah-tengah duduk ya. Tengah duduk. Aku pengen di pinggir. Nah, sekarang kita sudah berada di apa namanya? Di Caplok Barong Mangrove ya. Kita sudah, kamu di sini posisinya pindah deh. Enggak nih, udah pas. Udah pas. Pas. Ya sudah, aku mau masuk kamu juga deh. Kita suka ngetut ya. Mau kemana kita nih? Melihat sunset. Kita mau melihat sunset di sini tuh. Bener tidak, Pak Memet? Pak Memetnya mana ini? Tuh. Gimana? Hei? Pak Memetnya mana ini? Oh, Nah, ini dia. Pak Memet, ini kita mau ngelihat apa ini? Kita akan melihat sunset di Caplok Barong, Mangrove Caplok Barong Ambulu. Ambulu ya? Yang berada di wilayah Cirebon, pesisir perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah. Nah, bisa diceritain nggak sih Pak, waktu bikin apa objek wisata ini itu dari warga sekitar, pendanaannya apa dari pemerintahan? Prosesnya itu gimana sih dan mulai berdirinya kapan? Ini berdiri baru 2 tahun kemarin, sekitar tahun 2019. Diawali dari bahwa di daerah Mangrove Ambulu itu masih terlihat asri, alami, belum tersentuh oleh tangan-tangan ini ya, jadi kelihatan masih alami, Tangan-tangan nakal. Iya, oleh karenanya kebetulan ada dana dari BUMDes, ya Badan Usaha Milik Desa, untuk mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya, yaitu di Ambulu itu. Maka titik Caplok Barong lah yang menjadi titik yang tepat untuk dikembangkan. Dan kebetulan itu sudah hampir 40 tahun itu. Pohon-pohon ini ya mangrove yang terdiri dari bakau dan api-api itu berkisar sudah 40 tahun. Jadi ditanam oleh masyarakat zaman-zaman dulu itu. Kita sebagai generasi tinggal melestarikannya saja gitu. Jadi selama ini ada turis asing nggak sih yang udah pernah menjamah di sini? Pernah ada beberapa turis dari Jepang, dari Korea, kemudian ada yang dari Belanda juga pernah mampir di sini, dan mereka menyatakan takjub karena ini masih super alami dan airnya juga masih terlihat sangat bersih. Terus Pak, ngomong-ngomong tentang objek wisata ini ya, apa ya? Kalau dari sini untuk lihat sunset kan agak ke sana nih. Iya, Itu kurang lebihnya memakan waktu berapa Pak dari sini ke tempat sana memakan waktu sekitar 15 menit dengan durasi jarak antara 3,5 kilo. 3,5 kilo pemirsa. Oke, tuh lihat yang indah banget tuh. Ya, masih super alami. Terus kalau misalnya, kalau aku tahu kan dulu kan di sini kan banyak yang namanya sampah. Iya. Terus gimana sih kok bisa kok jadi bersih kayak gini? Iya. Ada saat-saat tertentu ketika sampah masuk. Ya,
sampah masuk, nah kita ada daya tampung di sana sampah sehingga ketika sampah masuk tidak bisa kembali lagi. Sehingga air sungai Caplok Baru itu terasa sangat bersih terus. Ya, dan masyarakat di sekitar Rambun itu peduli untuk melestarikan pohon mangrove itu supaya tidak terkotori dengan sampah. Bagus banget ya. Di sini terus kalau aku lihat tuh ada kayak gini nih Pak. Iya. Ini tuh apa semacam kayak dia apa namanya? Budidaya apa? Ini namanya ya? Pemancingan. Sengaja tempat untuk berkumpulnya ikan, namanya di Ambulu disebut ukon. Oh, Iya, supaya nanti ikan pada berkumpul, rumahnya ikan. oh rumahnya ikan. Oh. Dan perlu diketahui di Caplok Baru itu ikannya adalah ikan baramundi atau kakap atau pelak. Banyak yang dapat dari 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo sampai 10 kilo. 10 kilo itu segede gitar itu. Di sini itu tempatnya. Udah pernah dapat baramundi belum Pak? Kalau bapak ya karena hanya pengawas ngawasi, tapi kalau orang yang mancing sering dapat baramundi itu. Nah, pemirsa buat kalian semuanya yang lagi berada di Pantura, kalian jangan lupa datang ke sini ya di Caplok Barong. Ini merupakan ikon Losari, bener ya Iya Pak ya? betul, ikon Losari. Nah, baru kali ini ikon punya Losari, punya ikon Losari yang emang objek wisatanya indah banget. Selama ini kan kita tahu Losari itu terkenalnya dengan apa ya? Alun-alun. Alun-alun, iya. Alun-alunnya. Nah, kali ini ikon Losari pun punya objek wisata indah namanya Caplok Barong tuh. Jadi jangan malu jadi orang Losari ya Pak. Iya, harus. Ngomong Jawa aja lah. Iya wis. Ya wis lah Kudu ya. semangat. Iya. Iya, kudu semangat, kudu seneng jadi wong Losari. Iya. Karena Pibe Losari adalah daerah tanah lahir Neng, tanah lahir Bapak ya. Iya. Tetap dikembangkan. Kita membudayakan budaya desa sendiri. Tuh, baru bener. Tuh, aku baru banget ya namanya kesini. Udah lama banget aku tadi suruh Pak Mehmet ya Pak. Iya. Kesini. Aku nggak pernah ada waktu. Baru kali ini aku menyempatkan diri juga selalu bukan aku. Wow. Itu bisa dilihat itu bisa dilihat ke belakang itu lekang lubuk berkelok-kelok ya. Iya berkelok-kelok. Jadi tanahnya sungainya itu berkelok-kelok. Karena ya guys, jadinya lingkungan. Sore Pak. Iya. Ayo di sebelah. Iya. Iya. Nah, sekarang kita lihat kampanye Pak Mehmet di sini tuh isinya lempuk sungai. Iya. Indah banget, berasa kayak di Kalimantan ya Ya, Pak. banyak orang yang ngomong setiap kesini yang pernah ke Kalimantan, oh ini dari rumah saya di Kalimantan, karena memang menyerupai di Kalimantan. Ya, baru terasa ya. Ini Pak kayak kita menyeberang di Kalimantan, di pulau yang di Pontianak itu ada. Ada ya? Kayak gitu Pak, Gimana? apa namanya, bengkainya di Ya, Pangandaran. hanya Pangandaran ya. Bengkainya Nih guys, aku mau memperkenalkan kalian salah satu guru aku yang sangat berjasa banget buat aku menitik karir ya, berjasa dalam arti dia salah satu guru vokal aku di masa kecil aku yang mensupport aku sampai aku sekarang ini. Ada namanya adalah, silakan perkenalan diri dulu Pak. Ya, nama saya Ahmad Bajari, biasa dipanggil Mehmet. Nama ini masyarakat lah Mehmet. Mehmet itu Mamat. Iya. Karena nama depannya Ahmad jadi Mamat panggilnya itu. Dan biasanya kita tuh nyebutnya Mbah Darmo. Iya, Mbak Darmo nama panggilan itu untuk di kalangan gaib. Kalangan gaib. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, ada nggak sih Pak waktu masa proses Neng itu ya? Kan Neng kan dulu pada sekolahnya di SMP Negeri Losari Jawa Tengah di Iya. Brebes, terus Pak Mehmet kan dulu di SMP Negeri Jawa Barat ya. Kenapa sih harus waktu itu Pak Mehmet tuh memilih Neng untuk menjadi vokalis The Brook di band The Brook? Kenapa? Iya, waktu itu kan kita The Brook posisinya kan laki-laki semua. Nah, dalam benak saya talent itu yang bagus untuk mengangkat The Brook itu ya adalah yang perempuan. Makanya saya ketemu dengan Neng Kusti waktu itu dan bergabung. Ketika itu latihan juga masih sangat sederhana di pinggir tembokan ya Neng ya. Kemudian kita mengikuti beberapa acara dari parade, dari festival, dari acara 17-an, dari acara perpisahan sekolah-sekolah. Akhirnya kita tetap eksis di musik hingga sampai sekarang. Terus Pak, kesan-kesannya waktu kan
generasi debut tuh bukan hanya Neng, salah satunya Betul. adalah Charlie ya. Masa-masa Charlie kan juga ikut festival-festival. Waktu pada masa Charlie tuh pernah nggak sih yang namanya mendapatkan piala waktu ikut festival, atau gimana kesan-kesannya waktu Bapak vokalisnya debut itu, vokalisnya si Charlie, gimana? Ya, Ceritain dong. untuk debut ketika vokalisnya Charlie itu diawali dari pertemuan di SMP. Ketika itu saya mengajar sebagai guru honorer di salah satu sekolah SMP Negeri Losari. Kemudian ada Charlie ada yang berbakat ketika bermain musik itu. Nah, dari situ Charlie saya panggil, kamu bisa nyanyi ya? Iya Pak. Nah, udah nanti begini saja. Kapan waktu ada persami perkemahan Sabtu Minggu, kamu tampil di situ. Itulah pertama kali Charlie tampil di hadapan ya teman-temannya. Tahun terutama. berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 94. 94. Iya, tahun 1994. Nah, dari situ mulai Charlie-lah bergabung dengan Pak Mehmet, kemudian mengisi berbagai acara, diantaranya adalah acara-acara sekolah, acara perpisahan-perpisahan, acara 17-an, dan seterusnya. Kemudian Charlie menginjak dewasa, masuklah Neng, pengganti dari Charlie. Nah, Neng kemudian kita sudah beranikan untuk membawa musik-musik rock. Nah, kalau dari dulu Charlie membawakan musik-musik Melayu. Iya, nah kita sudah masuk ke musik-musik rock, yaitu diantaranya power metal, bumerang, kemudian lagu-lagu itu yang kaitannya dengan Nika Asteria, Mel Sandi itu. Dan dari situ mulai ikut untuk mengikuti beberapa acara lomba di Tegal, di Kuningan, di Cirebon, sampai Bandung juga. Kita mengikuti bersama Neng, dan akhirnya alhamdulillah ada beberapa piala yang sudah kami dapatkan bersama Neng dari acara lomba-lomba tersebut. Nah, berarti waktu masa-masa Charlie belum ada ya ikut-ikut festival Belum, ya, karena iya. mungkin beda genrenya Melayu. Betul, iya. Dan karena pada waktu itu masa festival itu lagi rame-ramenya rock ya Pak Iya, ya. iya, Terus waktu juga, itu, Neng. terus pertama kali nih Pak waktu kita ikut festival, masih inget nggak? Betul, Di ingat. mana? Kita pertama kali ikut di Rosinta. Ya. Iya, di Rosinta itu festival. Tapi sebelum festival kan biasanya dimulai dari parade dulu. Parade, Nah, ya. parade di wilayah Losari, Babakan, Gebang, Cilebuk. Itu kita ikut terus dan selalu dapat juara 1. Karena iya, bersama Neng dengan membawakan musik-musik ya cadas lah waktu itu ya, power metal ya Neng ya, Mel Sandi, Nika Asteria. Dan mereka sangat mengagumi kita sampai banyak penggemarnya pennya untuk The Brook. Nah, dari parade itulah kita mulai berani, yuk coba kita ke radio di Rosinta. Alhamdulillah kita dapat juara 2 meskipun kita dari orang kampung ya Neng pada waktu itu. Dan selanjutnya berterus sampai Bandung, sampai Kuningan, sampai kita juga banyak tawaran untuk mengisi acara-acara di bintang tamu di festival, parade, ataupun wedding di acara-acara hajatan pada waktu itu. Dan terus kalau diurut dari acara parade ke festival gitu ya Pak, terus pernah ada yang paling berkesan itu waktu kita acara di mana sih Pak? Ingat nggak? Ingat ketika itu kita tampil di acara di Cirebon. Nah, ketika itu kita pulang bareng bersama Charlie. Ya, karena kita juga ikut, Charlie juga punya bandnya sendiri namanya Sabejo, ikut. Iya. Nah, pulang pada waktu itu ikut naik mobil bak box. Boxnya isinya bekas aci. Aci terigu itu. Nah, dari situ masuk ke dalam box panas, keluar. Semuanya putih semua karena bercampur dengan itu apa? Iya, dengan aci itu. Ini hampir mati ya? Iya, hampir mati karena di dalam box tertutup. Berapa jam itu perjalanan Pak naik mobil Iya, itu Pak? kesan-kesannya. Kemudian ketika latihan kita juga punya kesan naik gotrok. Naik gotrok itu kereta yang biasa buat muat itu apa, tebu di pabrik tebu Babakan pabrik itu. Kita naik gotrok ke situ, ke studionya yang di Babakan cuma ada satu di situ ya Pak Angkat. Pak Angkat ya? Iya, Pak Angkat pada waktu itu. Kita dipersilakan main Pak Mehmet sepuasnya, padahal yang lain mah harus bayar. Kita masih sepuasnya, iya. Itu di situ, itu kenangan-kenangan bersama Neng. Kemudian Neng juga begitu, kalau setiap ada acara pulang, ya itu pulangnya melewati pagar, ngumpet-ngumpet. Pak Mehmet yang nganterin, tungguin dari jauh, naik ke atas, lewat pagar, itu berkali-kali. Kemudian ada acara, waktu itu Charlie bikin acara, Neng masih kerja di Bentani. Gimana caranya itu supaya Neng bisa ikut? Akhirnya Neng pura-pura pingsan, kerja di hotel tuh, jadi Bentani, pura-pura pingsan lah, lari langsung menuju kita. Kitanya udah nunggu, di situ kita main lagi. Ya itu banyak kita naik itu, naik Iya. naik truk. Naik Truknya truk lagi itu. jalan truknya juga naik. Betul, Ayo iya. cepetan.
Masa-masa dulu tuh siapa ya masa-masa emang iya. Dulu kita karena keterbatasan anggaran, keterbatasan transportasi, jadi naik truk, naik apa aja dilakonin itu. Ya. waktu ngikutin festival Parade Band, alhamdulillah dapat banyak Iya, ya banyak ya. piala. Udah ada 15 piala Ada bersama 15. Neng. 15 piala. Aku aja nggak pernah ngitungin, tau pokoknya pialanya nyimpen Pak Mehmet. Terus Pak, waktu apa ya tadi ada satu lagi yang kisahnya tuh lucu, aduh aku satu lupa apa ya yang di Bandung, ingat nggak? Yang Betul. kita mau ikutin Iya. festival di Bandung sampai kita mendapat aku dapat julukan Ladies Rocker. Iya. Ingat nggak kita dapat juara berapa Bang? Kita di sana dapat juara 2. Di sana yang namanya musik-musik Bandung kan keras-keras, hebat-hebat, keren-keren. Kita dari kampung modalnya hanya setik sama gitar satu aja. Tapi di sana alhamdulillah bisa sepadan. Ya dengan grup-grup lain tuh. Padahal di sana kan musiknya lah musik apa cadas dengan musik punk yang lebih hebat-hebat, rock, ya underground juga keren. Tapi kita unik katanya bawa Mel Sandi ya, Neng. Nah, Sandi waktu itu bawa lagu apa ya Pak? Ngeri waktu itu. Terus sama nyanyian badai. Iya, nyanyian badai itu kata orang Bandungnya ini sesuatu yang beda. Jarang yang sering bawain anak-anak yang lagu-lagu seperti ini, biasanya lagu-lagu yang kekinian gitu. Iya. Ya. Kita bawain lagu yang beda. Terus ingat nggak waktu kita di daerah mana tuh yang di sana yang dekat pesisir, bukan Brebes sebelah sininya. Oh, Kluwut. Nah, Iya. itu kita bawa lagu apa? Kita bawa Kota Tua. Bukan, Nyiroro Kidul. Di Loro Kidul ya pada waktu itu loh. Kita udah berani bawa Nyi Loro Kidul waktu itu masih kita muda-muda ya, Neng ya. Sampai Neng akhirnya turun ditawarin mau mau diorbitkan. Yang orbitin orang pakainya sarung. Tapi jangan salah, orang Kluwut pakai sarung. Kaya raya itu di sana. Sampai berani mau orbitin Neng. Iya, sampai enggak pas Iya. kita bawain lagu melodi Iya. Nyiroro Kidul sampai semua pada terkesirap ya Pak ya. Betul, iya. Sampai kesirap dan aku ngerasain aura gaibnya di situ ya Pak ya. Betul. Kayak bener-bener Neng ngerasain yang namanya dia datang bener sampai Neng nyanyi tuh nggak kerasa dan semua orang tuh diam tersirap, yang melihat tuh kayak yang disirap gimana sih, diam semua ya Pak ya. Betul. Baru kita hajar lagi sama Iya. lagu apa Pak? Waktu itu lagu Power Dikasih ya, Metal. Power Metal. Iya, kita nggak boleh dikasih ya Power Iya, Metal. Power Metal ya. Apa? Cinta yang tersita bukan. Bukan. Apa sih judulnya? Lagu Misteri Cinta. Bukan, misalnya dikasih ya. Power Metal. Power Metal. Pesta Dansa, iya. Sama terakhirnya di Iya. lagu apa? Itu loh yang biasa apa yang ngebit, yang ngebit lagunya Power Cina. Metal. Iya, bukan. Yang ngebit. Tadi yang pertama apa? Cinta yang tersita. Cinta yang tersita, Lagu kita itu andalan. Andalan kita lagu Power Metal Cinta yang tersita. Gimana ya lagunya? Lupa aku, Pak. Lupa udah beberapa tahun. Nanti dengerin lagi aja lah. Cinta yang Lagi tersita. aja. Ya mungkin nanti malam kita bakalan Sanggar Detruk ya. Kita bakalan nanti apa Pak? Mau nge-jam. Iya, ngejam bareng. Kita coba bawain lagu Power Metal ya Pak. Boleh, Kangen. nggak apa-apa. Nah gitulah bincang-bincang aku hari ini, yang pasti sambil menikmatin suasana alam Mangrove di- Caplok Barong. Ya, Mangrove Caplok Barong yang ada di desa kelahiran aku. Dan juga kita tadi ada podcast yang intinya adalah mengenang masa kecil ya Pak Iya, ya. betul, iya. Pokoknya lucu-lucu deh. Ingat kayak yang terakhir itu kita pas menang yang pertama kali terus pialanya dibawa keliling kampung. Betul, iya waktu itu. Ini karena baru pertama kali kita menang, maklum orang kampung Orang ikut di kampung. kota ya. Dapat piala kemudian keliling, akhirnya berkah juga ya. Jadi intinya dalam kehidupan kita itu harus eksis dalam semua bidang. Kita fokus, jangan setengah-setengah, karena ketika fokus kita akan menemukan satu titik. Nah, titik itu akan memberikan keberkahan, keberhasilan buat kita semua. Pesan buat yang lain juga begitu ya, buat teman-teman musisi, terus berkarya, terus maju dan terus berlatih dan berlatih. Semoga apa yang kita dapatkan dari Neng menjadi inspirasi lah buat teman-teman yang lain ya, supaya tetap semangat memberi warna musik Indonesia. Aku kangen nih Pak, pengen rock lagi, back to rock lagi.